Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir, jajaran pemerintah Kabupaten Rembang, Pak Bupati, barangkali Pak Sekda, Kepala Dinas, dan seluruh jajarannya yang saya hormati. Anak-anak Zahir Mania, ngaji ora dolanan HP, update status nanti aja. Yang besok insya Allah menemani saya di surga. Tapi yaitu di surga saya kelon sama bidadari, kalian hadrowan tok. Bapak Ibu yang di lokasi maupun yang di virtual yang saya hormati, Raden Ajeng Kartini adalah merupakan salah satu bukti sahih bahwa kehadiran Nabi Muhammad SAW adalah sesuai dengan tantangan zaman. Kita barangkali tidak bisa membayangkan kalau kemudian tidak ada tokoh serevolusioner Kanjeng Nabi ketika Nabi Muhammad tidak hadir, maka saya sangat yakin bahwa tidak akan ada sosok sekaliber Raden Ajeng Kartini. Kenapa? Karena tentunya peran perempuan sama sekali tidak dihargai sebelum kehadiran Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau kemudian mau jujur, Pak, efek dominan, impact positif dari kehadiran Muhammad itu yang paling merasakan pertama kali adalah kaum perempuan. Kenapa saya katakan demikian? Supaya diskusi atau ngaji malam hari ini kita terarah. Begitu nelangsanya orang jahiliyah ketika kemudian harus mendapati anaknya lahir dalam keadaan perempuan. Karena bagi orang jahiliyah perempuan itu membawa aib, boros. Itulah yang membedakan antara zaman Fir'aun dengan zaman jahiliyah. Kalau zaman Fir'aun itu yang dibunuh adalah bayi laki-laki, sementara zaman perempuan zaman jahiliyah yang dibunuh adalah bayi perempuan. Laki-laki dibunuh, bayi laki-laki dibunuh zaman Fir'aun karena ada dukun di masa Fir'aun meramalkan bahwa kekuasaan Fir'aun akan diambil oleh bayi laki-laki. Sementara di zaman jahiliyah perempuan dianggap aib, boros, tidak produktif. Maka kalau ada ibu-ibu zaman jahiliyah itu hamil, itu langsung dikawal sama kabilah-kabilah Quraisy. Begitu lahir langsung dilihat, Pak, titit apa tutut. Titit selamat, tutut pateni. Itu pula yang kemudian dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika kemudian istrinya hamil, Umar bepergian. Begitu Umar pergi, istrinya melahirkan. Ketika istrinya melahirkan ternyata anaknya perempuan. Takut anaknya dibunuh oleh Umar, anaknya didandani ala laki-laki. Kalau di Thailand namanya lady boy. Wajahnya lady, kakinya boy. Kalau kemarin ada pertanyaan, satu DJ selebritis dari Thailand yang saya bimbing masuk Islam 3 minggu yang lalu, DJ Katy Butterfly, itu banyak yang tanya sama saya, Gus, itu laki-laki apa perempuan? Saya jawab dan saya pastikan itu perempuan murni, karena beliau menikah dan punya anak, kemudian sekarang statusnya janda. Kalau di Jawa Barat namanya jahe, Pak, janda hirang. Kalau di Rembang ada istilah janda semakin di depan. Cah zahir iki oleh rondor apa-apa le. Ibarat numpak jaran ra diajari melayu dhewe. Jadi ini
begitu lahir, anaknya ternyata perempuan. Jadi jangan saya sampaikan dulu Pak ya, di Thailand itu ternyata ada 10 jenis kelamin Pak. Nggak cuma 2. Di Thailand itu yang diakui oleh undang-undang itu ada 8 sampai 10 kelamin. Terus mbuh piye. Jadi tidak hanya soal bentuknya, apakah ini mangkokan apa batangan enggak, tetapi juga termasuk rasa Pak. Jadi lah ono lanang seneng karo lanang, oh ini masuk dalam kategori gay. Itu masuk di identitas KTP. Jadi jenis kelaminnya gay. Oh perempuan seneng sama perempuan lesbi, itu ada 10 jenis kelamin yang diakui oleh pemerintah Thailand. Nah, kalau di Jogja namanya Laura, lanang ora wedok ora. Kebetulan saya juga punya pengajian khusus kelompok banji. Ada sekitar 400 binaan banji yang ngaji sama saya. Dan itu pengajian yang paling menjijikkan sedunia. Saya pernah Pak, umroh itu jamaah saya cuman banji semuanya Pak. Jadi mau berangkat saja sudah berkelahi. Mereka maunya berangkat umroh dandan ala perempuan. Lah ya kurang ajar tuh. Lanang gitu. Sampai Madinah, kita waktu itu nginep di hotel apa itu depan Masjid Nabawi itu. Saking lamanya nggak umroh jadi lupa. Ya. Itu ada 2 banji itu yang kisruh. Gus, saya nggak mau tidur di kamar sendiri. Terus maunya gimana? Sama Gus Miftah saja. Moh tak bilang. Lah ya mulai meteng aku. Yang lucu itu ketika tawaf Pak. Kan saat itu suruh manasik nggak mau, banji-banji itu. Gampang. Begitu mau tawaf bingung. Caranya gimana Bah? Mereka manggil saya Abah. Itu adalah Ka'bah, ada lampu hijau, ada Hajar Aswad. Nanti begitu ketemu Hajar Aswad, kamu ucap salam, Bismillah Allahu Akbar. Gampang. Begitu lihat Ka'bah Pak. Banji itu histeris Pak. Bismillahirrahmanirrahim. 3 bulan pulang dari umroh, masuk bulan Ramadan. Telepon saya, Abah, alhamdulillah pulang umroh saya mau tobat. Oh senang Pak saya, alhamdulillah. Caranya gimana? Insya Allah selama bulan Ramadan saya akan berjilbab. Matamu, lanang jilbab. Parah ya. Padahal kalau banji di Indonesia itu dalam kategori fikih bukan khunsa ya. Kalau khunsa itu orang yang punya 2 jenis kelamin. Kemudian nanti ketika dewasa dilihat oleh dokter gennya itu lebih dominan mana? Cewek atau cowok. Maka kalau dominan cewek, alat kelaminnya cowok dibuang. Dominan cewek, alat kelaminnya cowok dibuang. Itu namanya khunsa. Kalau banji itu bukan. Banji cai lanang mung tampilannya kaya cawe wedok. Sampai namanya pun juga sebenarnya yo aneh-aneh. Jenengmu sapa? Sucipto. Apa kuwi susu dilancip diganjel boto. Banji. Begitu lahir perempuan, istrinya Umar tuh galau. Iki mulai mesti pateni. Akhirnya didandani ala cowok sampai usia 5-7 tahun. Akhirnya salah satu kebiasaan orang Arab itu kan mengajarkan anaknya berkuda. Walaupun sekarang mohon maaf kalau kita kaji hadis, yang dimaksud sunnah berkuda itu untuk apa? Saya kemarin salah satu kajian saya di Trans 7 Hasanah itu membahas apakah benar berkuda itu sunnah, kategori sunnahnya seperti apa? Kalau sunnah kok larang men? Kan kalau orang berkuda mahal Pak. Kudanya saya pernah beli kuda itu harganya hampir 300 juta. Saya jual Harley beli kuda. Artinya mahal. Artinya yang dimaksud sunnah itu seperti apa? Ternyata ketika saya teliti hadisnya itu, sunnah berkuda itu adalah kuda yang digunakan untuk berperang. Karena zaman dulu itu alutsistanya adalah kuda. Makanya orang dituntut untuk bisa berkuda supaya bisa berperang. Jadi kalau kemudian sekarang, oh sunnah kuda itu larang. Dan ternyata yang dijadikan dalil orang-orang yang mempunyai latihan kuda itu adalah bersandar kepada Sayyidina Umar. Jadi ajarilah anak-anakmu untuk berkuda, berenang dan lain sebagainya. Ketika anaknya Umar diajak berkuda, anak kecil nggak bisa jaga rahasia, kebelet pipis. Begitu masuk toilet, hamam, Umar kaget. Ternyata anak yang digadang-gadang sebagai seorang laki-laki, ternyata perempuan.
Dibunuh sama Umar, menggali lubang, anaknya dipanggil, tarik kakinya, masukkan lubang, dipendam hidup-hidupan. Itulah kenapa dalam riwayat disebutkan Umar tuh kalau sholat, tengok ke kanan, dia tersenyum, tengok ke kiri, dia menangis. Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, Umar itu tersenyum, kenapa? Karena kelingan, zaman jahiliyah, Umar itu nyembah berhala namanya Lata, Manat, Uzza. Setelah berhalanya ini terbuat dari roti, dari kue, cake. Begitu selesai dimakan. Jadi Umar ini nampuh tenan, tahu mangan Gusti Allah. Umar. Begitu tengok ke kiri, Umar itu menangis. Kenapa? Karena dia teringat membunuh anaknya dengan cara mengubur hidup-hidupan. Nah, ini baru satu karakteristik jahiliyah yang menganggap perempuan itu hina. Sampai saya pernah diceritakan sama guru saya, bagaimana kemudian perempuan itu tidak ada harganya sama sekali. Contoh, ketika prosesi pemilihan anak menantu. Kok dua anak wedok, rumahnya itu dikasih umbul-umbul. Jadi kalau rumah itu ada umbul-umbulnya, berarti ada anak perempuan yang siap dinikahi. Lah pemuda-pemuda kafir Quraisy yang seneng sama cewek ini semuanya datang, antri di depan rumah. Siapa yang dipilih jadi mantu? Apa yang mereka lakukan? Acara selanjutnya icip-icip calon temanten putri. Jadi dipanggil satu-satu. Nomor 1, Gus Miftah, oke, mlebu kamar itu kan. Nomor urut selanjutnya, Sekda, bekasku, masuk itu. Lumayan. Terakhir celuk, siapa tukang foto kari dewi. Nah, nanti yang dipilih jadi anak mantu siapa? Menunggu sampai ceweknya ini hamil kemudian melahirkan. Begitu melahirkan anaknya dilihat mirip siapa, Pak. Jadi lah anaknya ganteng, wah mesti bapaknya Gus Miftah kayak. Kok anaknya kero tukang foto, Pak. Nah, maka kenapa tadi saya katakan kehadiran Nabi Muhammad kemudian di masa berikutnya melahirkan orang sesosok R.A. Kartini. Karena tanpa kemudian Nabi Muhammad merubah semua peradaban dari segala kejahilian orang Arab waktu itu, nggak akan mungkin tumbuh orang-orang seperti R.A. Kartini. Maka kemudian yang menjadi prioritas Rasulullah adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi Bu, seharusnya kita itu kalau mencari menantu, mencari calon untuk anak kita, prioritas pertamanya itu kalau mengacu kepada hadis ini ya akhlak. Akhlak. Karena kehadiran Rasulullah tidak untuk membuat orang itu cerdas, tidak membuat orang itu alim, tapi untuk memperbaiki akhlak. Lah persoalannya sekarang cowok, ya le kaya awakmu iki, umpamane, pinter sholawatan, akhlaknya apik, tapi kere, ra payu le, tenan wis. Ya kalau mau jujur lo ya, sebaik-baiknya cowok, kok dia miskin, omonganmu ora bakal dirungokke le, tenan wis. Tapi senajan to kowe iki elek bosok sugih halah ngentut doyak tak kandhani gitu. Lah ini jadi persoalan problem orang hari ini seperti itu. Lah, pencarian kemudian sosok R.A. Kartini ini ya, kemudian menjelma sebagai orang besar yang hari ini kita kenal bersama. Ini adalah salah satu bentuk hikmah dari kehadiran Nabi Muhammad SAW. Maka saya mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah hadiah terbesar bagi umat seperti kita. Makanya kemudian ketika ada penghinaan yang dilakukan oleh Presiden Emmanuel Macron, Presiden Perancis, saya termasuk orang NU yang paling keras meresponnya. Saya juga heran itu loh, begitu Nabi Muhammad dihina, dibully, dinista, banyak orang yang sok bijak. Wah, Nabi Muhammad kan pemaaf, kenapa kita nggak ikut-ikutan memaafkan? Jawaban saya simpel Pak, Macron itu menghina dan belum minta maaf. Kok kamu sok bijak? Kamu dinyek wae lapor ke ning polisi atas nama pencemaran nama baik. Kalau menghinanya melalui Facebook, melalui medsos muncul undang-undang ITE. Coba. Kita dihina saja nggak terima. Ya kan? Dilaporkan ke polisi, pencemaran nama baik. Ini Nabi Muhammad dihina kita sok bijak. Makanya ketika Pak Presiden Jokowi itu belum mengecam Emmanuel Macron, saya sudah posting di medsos, Pak.
Pak Presiden, dear pemerintah, ini Macron sudah sebulan loh menghina Islam dengan mengatakan Islam ini agama yang sedang krisis. Indonesia dengan jumlah muslim terbesar di dunia, kenapa presidennya belum memberikan sikap minimal mengecam apa yang dilakukan oleh Presiden Prancis? Dan alhamdulillah saya dibalas salah satu staf sus presiden, 3 atau seminggu kemudian Pak Jokowi mengecam apa yang dilakukan oleh Presiden Prancis. Bagaimana Gus kalau soal boykot? Kalau itu saya kurang setuju, Pak. Saya punya banyak kawan di Prancis, dia merupakan karyawan dari produk-produk yang hari ini kita minum. Seperti mohon maaf, Le Minerale. Itu dari Prancis. Dan lain sebagainya. Dan dia seorang muslim. Bagi saya kemudian boykot juga bukan merupakan sebuah aksi yang baik. Tapi bahwa yang dilakukan oleh mercon itu salah, saya setuju. Maka saya mengecam. Maka kemudian kalau kita melihat Al-Qur'annya apa? Innalladzina yu'dzunallaha wa rasulahu. Apa? Ketika seseorang itu menghina Allah dan Rasulnya, la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Maka orang yang menghina Allah dan Rasulnya, wallah akan dilaknat oleh Allah fid dunya wal akhirah. Dunia dan akhirat. Wa adalahum adzabam muhina, dan mereka akan dihinakan oleh Allah dengan siksa yang sangat menghinakan. Nah makanya saya menyikapinya kok kemarin agak emosional, karena bagi saya ini penghinaan yang luar biasa kepada Sayyidil Awwalina wal Akhirin. Padahal menurut guru kita yang hari ini mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa, Habib Lutfi, kebetulan saya juga dalam waktu dekat ada perguruan tinggi Pak yang nawari saya untuk mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa. Tapi kalau Habib Lutfi itu memang betul-betul layak beliau. Bahkan harusnya dari dulu. Kalau saya Doktor Honoris Causa itu artinya ya Doktor Honore Kaos. Saya malah dari perguruan tinggi di Jepang Pak, telepon saya. Berkenan nggak Ustadz untuk kita beri gelar Doktor Honoris Causa? Saya tanya alasannya apa? Karena mereka melihat metode dakwah saya di klub malam, di lokalisasi, itu belum pernah ada sebelumnya menurut mereka. Padahal sudah ada banyak seperti itu. Tapi di era modern mereka bilang ini susah. Pengajian bersama para begenggek, pural, dan lain sebagainya. Kok aku mau begenggek, aku yang guyuki tahu boleh. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, hikmah terbesar dari kehadiran Muhammad SAW adalah peradaban hari ini yang kita hadapi. Termasuklah salah satunya adalah kemunculan tokoh sekali R.A. Kartini. Saya kemarin dikasih buku, bagaimana kemudian perjalanan seorang R.A. Kartini yakin dengan ajaran Islam. R.A. Kartini yang terlahir sebagai orang Jawa, tentunya sangat memahami budaya-budaya Jawa. Sehingga teman-teman saya yang orang-orang tua itu bilang, R.A. Kartini itu Gus, itu awal-awalnya agak kejawen katanya. Saya pikir bahasa yang pas itu bukan kejawen Pak. Ya tapi karena R.A. Kartini orang Jawa yang memegang teguh adat dan budaya Jawa. Jadi kalau dikatakan R.A. Kartini itu kejawen, saya kurang sepakat. Kemudian apa? R.A. Kartini ketika mencari kebenaran agama, ketika dia berkirim surat dengan sahabat-sahabatnya yang ada di Belanda. Ini kan wanita modern. Zaman itu sudah melakukan broadcasting surat dengan kawan-kawannya yang berada di Belanda, yang berada di Eropa. Nah, makanya kenapa kemudian saya katakan Kartini itu salah satu hikmah lahirnya Nabi Muhammad. Mila jenengan delok, Pak, gara-gara Nabi Muhammad hadir. Wong wedok lak mulya banget to. Delok wae. Al ummu madrasatul ula wong wedok. Al jannatu tata akdamil umahat wong wedok. An-nisa imadul bilad wedok. Ana surat An-nisa, ana surat Ar-rijal. Sapi ya wedok kok Al-Baqarah bukan Al-Baqor. Semenangan wong wedok. Maka kemudian ada muncul ibu kota enggak ada bapak kota. Pemimpin kepala daerah bupati bukan Pak Pati. Gitu kan. Kartini Rono Kartono. Hari Irian Jaya telah pulang ke pangkuan Ibu Pertiwi, ora ana Bapak Pertowo. Ana Jari Limo ya Ibu Jari, ora ana Bapak Jari. Sing kurang ajar meneh wong Jepang. Gawe alat cilik nggih motor, jenenge ya ibu-ibu, Pak.
busi, ora ana paksi ngono ana. Suampuh wong wedok. Ane wong wedok menangan ki lumrah le. Wis dari sananya itu menangan tak kadang. Makanya kalau kamu berharap menang sama istri kamu nggak mungkin. Cewek itu karakternya satu. Cewek itu kalau disakiti tidak pernah lupa. Tapi kalau menyakiti tidak pernah ingat. Ah itu cewek itu. Gini apa mboten Bu? Tenang. Kalau disakiti nggak akan dia lupa. Tapi kalau menyakiti nggak pernah ingat. Makanya cewek itu ahli sejarah. Betul. Eleng terus itu. Kesalahan 10 tahun yang lalu, hari ini Anda punya salah. Wes serampung pokoknya. Tapi kenapa Gus? Kalau di sinetron Indosiar itu istrinya solehah-solehah, sabar-sabar. Lah iya, istri di Indosiar, sinetron Indosiar itu sabar-sabar. Kenapa? Mergo dibayar. Mila lah awakmu sesuk pengen bojomu sabar, gampang, bayar. Itu. Di acara saya ngobrol bareng Gus Miftah di iNews TV itu, yang tayang setiap hari Jumat jam 8 malam. Saya menghadirkan salah satu bintang tamunya waktu itu Syekh Ali Jabir. Syekh Ali Jabir bisa ngomong Jawa? Enggak bisa Gus. Ya barangkali kalau saya nikah dengan orang Jawa, saya bisa ngomong Jawa. Terus saya bilang, sama Syekh, saya juga pengen ngomong bahasa Arab saya lebih lancar. Caranya gimana Gus? Saya pengen nikah dengan orang Arab. Tapi lah nikah karo orang Arab penak li. Lah bojomu ngamuk, kwek serasa mendengarkan tartel Quran. Lah bojomu ngamuk emang bengok. Shadaqallahul adzim. Ada satu kegalauan dari R.A. Kartini ketika dia mencari kebenaran agama. Coba surat yang dikirim oleh R.A. Kartini kepada E.H.Z. Handelar tanggal 6 November 1899. Dia mengatakan apa? Betulkah agama itu berkah bagi umat manusia? Jadi ada kegalauan dalam mencari kebenaran agama, itu ada kegalauan yang dirasakan oleh R.A. Kartini. Tanya saya ketika bimbang dengan diri sendiri. Ini kalau orang yang nggak paham pasti, wah R.A. Kartini menyalahkan agama. Enggak, ini pencarian. Sama halnya ketika saya diskusi dengan Deddy Corbuzier 8 bulan. Hampir separuhnya itu berbicara tentang bagaimana beragama yang baik. Dan saya yakinkan Pak, saya nggak pernah ngajak Deddy Corbuzier masuk Islam. Nggak pernah. Saya hanya menjawab keingintahuan seorang Deddy tentang Islam. Sama halnya dengan pertanyaan R.A. Kartini kepada dirinya sendiri. Betulkah agama itu berkah bagi umat manusia? Kalau Deddy pertanyaannya waktu itu, dia mengatakan apa? Saya pikir semua agama itu hampir nggak rasional. Tidak bisa diterima oleh akal dan nalar, kata Deddy. Termasuk agamamu, dia bilang. Dia mengatakan seperti itu 4 bulan sebelum mu'alaf. 4 atau 5 bulan. Saya tanya, kenapa bro? Isi Al-Quran tuh kok banyak yang nggak nalar ya dia? Nggak nalarnya di mana? Coba si bro lihat. Cerita Isra Mi'raj, Nabi Muhammad berjalan Mekah, Palestina naik ke langit ke-7. Bagi saya bullshit. Omong kosong dia. Mana mungkin? Karena logika dia mengatakan apa? Mekah Palestina itu kalau naik bis 32 jam, Mbak. Saya pernah bertanya sama orang Palestina ketika umroh. Saya tanya, where do you come from? I am from Palestine. Saya tanya lagi, naik apa? Bus, naik bis. Saya bilang, berapa jam? 32 jam. Kalau dahaban wa iyaban, PP itu 64 jam. Lah logika seorang Deddy Corbuzier, yang memang dia itu penganut otak ya, orang-orang apa-apa yang harus masuk logika, dia mengatakan ini nggak mungkin. Padahal peristiwa Isra Mi'raj itu hanya ba'dul qalil minal lail, hanya sebagian kecil dari waktu malam. Dan Anda jangan salah ya, Deddy Corbuzier itu lulusan S3, gelar dia PhD, sekelas doktor, dan dia pernah menjadi the best magician in the world 2 kali di Amerika. Belajar ngaji sama saya lulusan S1 yang ijazahnya tidak saya ambil. Karena saya malu, kuliah 4 tahun gelarnya hanya SAG. Sarjana agak gimana gitu. Sin aku. Dia banyak kemudian membaca Quran dan dia menemukan tidak rasionalitasnya Al-Quran itu. Tidak masuk akal dia bilang. Apa meneh katanya. Coba lihat Nabi Musa
kalah dari Fir'aun, ketemu lautan. Kemudian tongkatnya digebuk jadi dalan. Itu kan gak rasional. Kalau dia nabi kenapa kalah? Bajigur tuh pertanyaannya. Ayo le jawaban. Musa kan ngelawan Fir'aun menang apa kalah? Kalah, bukti ini Melayu. Kalau dia menang kan gak mungkin lari, Pak. Cuman kemudian Deddy Corbuzier lupa. Lupanya di mana? Selemah-lemahnya, mohon maaf, sekuat-kuatnya Fir'aun merasa dirinya adalah Tuhan, sementara selemah-lemahnya Musa di dalam hatinya ada Tuhan. Maka kemudian yang memenangkan itu bukan Musa, Allah. Fir'aun akhirnya kalah karena menganggap dirinya Tuhan. Musa akhirnya menang karena di dalam hatinya ada Tuhan. Makanya biasanya ngono le, pertolongan Tuhan itu last minute, detik-detik akhir. Jadi kowe jomblo, rabi-rabi, bisa jadi meh mati oleh bojo bisa le. Yakin. Ono kalane ngono kuwi, Pak, itu. Karena yakinlah Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, betul? Gitu. Itu artinya kalau kamu tidak punya pasangan jelas kamu bukan manusia. Sampai kemudian pada akhirnya Deddy itu bertanya konsep iman, Pak. Ini terjadi di bulan puasa tahun 2019. Saya datang ke rumahnya Deddy Corbuzier bulan puasa, dalam keadaan berpuasa. Deddy waktu itu masih non-muslim, saya datang jam 11 pagi, saya mampir rumah makan. Saya memberikan makanan kesukaannya Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier itu pola dietnya, Bu, ibu-ibu yang barangkali pengen tahu dietnya Deddy Corbuzier. Dia menggunakan pola OCD. Jadi dia itu 24 jam, makannya cuma 2 jam tok. Hari ini pola yang dia pakai, Deddy itu makan dari jam 7 sampai jam 9 malam. Setelah itu nggak makan sama sekali, nunggu jam 7 malam besok lagi. Tapi siangnya boleh minum, boleh ngerokok dan lain sebagainya. Dia makannya 24 jam, cuma 2 jam tok, dari jam 7 sampai jam 9. Setelah itu nggak makan sama sekali, sampai besok jam 7 malam lagi. Itu yang dilakukan Deddy Corbuzier. Makanya kalau ibu-ibu pengen nyontoh itu. Kalau nyontoh saya, karena saya dulu lebih gemuk daripada Deddy Corbuzier. Saya dulu 105 kilo, Pak. Turun 70 kilo, kemarin awal lockdown naik lagi 83 kilo. Sekarang turun lagi 67 kilo. Kenapa? Saya puasa Daud, Bu. Sehari puasa, sehari tidak. Termasuk bulan Ramadan saya juga Daud. Terus kemudian saya rajin olahraga, nge-gym, fitness, dan terakhir sepeda. Karena godaan pria di era new normal, harta, tahta, sepeda. Dan alhamdulillah, Pak, saya kalau mau turun tuh gampang, naik gampang, turun gampang. Jadi kemarin awal lockdown saya 83 kilo. Ini lagi. Akhirnya saya naik sepeda, nge-gym, puasa Daud, alhamdulillah. Turun lagi. Kamu yang suka sepeda, hati-hati, Le. Tetap berhati-hati di jalan, kenapa? Karena jatuh di aspal tidak seindah jatuh di pelukan mantan. Iya. Yang sakit itu bukan jatuh dari sepeda, tapi jatuh, yang sakit itu bukan jatuh dari sepeda, tapi jatuh hati sama kamu nggak terima. Iya, loro hati. Sakit. Aku Madrid, kamu Barcelona. Aku sudah married kok kamu masih berkelana. Lo jomblo. Maneman gonmu sunat lele. 2020 jomblo. Parah. Betulkah agama itu berkah bagi umat manusia? Tanya saya ketika bimbang dengan diri sendiri. Agama yang seharusnya menjauhkan kita dari perbuatan dosa. Coba Bapak-bapak cermati kalimat ini ya. Cermati kalimat ini. Ini kalau nggak salah saya baca di bukunya R.A. Kartini yang tentang Kartini nyantri itu di halaman 154 kalau nggak salah. 153 atau 154. Agama yang seharusnya menjauhkan kita dari perbuatan dosa, justru menjadi alasan yang sah kita berbuat dosa. Dan fenomena itu ternyata terjadi hari ini. Ini sudah ditulis oleh R.A. Kartini 1899. Keren ya? Coba saya ulangi. Saya merinding ini. Agama yang seharusnya menjauhkan kita dari perbuatan dosa, justru menjadi alasan yang sah kita berbuat dosa. Dan hari ini orang berbuat dosa atas nama agama di Indonesia sangat marak. Betul? Dan ini sudah disampaikan oleh R.A. Kartini.
Begitu gampang orang menghakimi orang lain atas nama agama. Saya itu dulu awal ngaji diketahui publik di klub malam itu disebutkan pengajian Gus Miftah di klub malam itu menistakan agama. Yang ngomong ini ulama besar Pak, versi mereka. Jadi saya diundang ke televisi, kiainya ditanya, apa pendapat kiai tentang pengajian Gus Miftah di klub malam? Memalukan, menjual agama, menistakan agama. Ya Allah. Saat itu saya langsung ngelus dodol, dodone bojoku. Ya Allah. Kok atos men cangkeme iki aku. Aku duwe bojo bro ra kaya kowe. Ketika kemudian saya ditanya sama pembawa acaranya, apa pendapat Gus Miftah ketika pengajian Anda di klub malam dianggap memalukan? Waktu itu saya jawab, mohon maaf. Kalau pengajian saya di klub malam dianggap memalukan, lebih memalukan mana? Ketika kita melihat orang ahli maksiat, ketika melihat mereka tidak memberikan solusi apapun kepada mereka. Jadi yang disampaikan oleh R.A. Kartini bagi saya luar biasa. Coba tebak, kata beliau, coba berapa banyak dosa yang diperbuat atas nama agama itu. Surat Kartini kepada E.H.Z. Handelar, tanggal 6 November 1899. Atas nama agama, orang buka warung di bulan Ramadan, digebuki. Luar biasanya apa? Dengan kalimat takbir. Dulu resolusi jihad, Mbah Hasyim As'ari di Surabaya, takbir untuk ngusir Belanda. Hari ini takbir untuk nutup rumah makan. Betul Bu? Rumah makan. Takbir. Coba. Maka kalau saya pergi ngaji di jalan kok teriak-teriak takbir, jendela mobil tak buka, langsung saya jawab sami Allahu liman hamidah. Supirku malah jawab Robbana walakal ham. Coba. Saya ngaji di kafe, 5 menit saya terlambat, sudah dikerubung kafe itu oleh kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama. Hancurkan, botol ditutui. Akhirnya anak-anak saya klub malam gak berani ngaji. Coba, dosa yang diperbuat atas nama agama. Apalagi di Indonesia hari ini. Dosa yang diperbuat atas nama agama dan untuk kepentingan politik. Kita nggak usah nyebut apapun, tapi itu terjadi. 6 November 1899. Kemudian apa? Surat R.A. Kartini kepada Nyonya Enfan Kol, tanggal 21 Juli 1902. R.A. Kartini mengatakan apa? Meski agama itu baik, tapi yang membuat kami tidak menyukai agama adalah bahwa para pemeluk agama yang satu menghina yang lainnya. Membenci, bahkan kadang-kadang mengejar-ngejar pemeluk agama lain. Aku jadi mikir Pak, kok bocah ini pinter banget gitu. Selama ini kan orang mengenal R.A. Kartini hanya tokoh pembaru perempuan, tapi yang dibahas apa kan kita sering lupa Pak. Bahkan saya itu sering kalau ketemu kiai sing digul-gulke dari Kartini itu apa? Kartini tokoh poligami. Itu saja. Ibu-ibu mengidolakan Kartini kan? Ya seharusnya termasuk apa yang dilakukan Bu? Poligami. Jadi R.A. Kartini itu kan anak dari istri ketiga Bupati Jepara dan merupakan istri ketiga dari Bupati Rembang. Tapi saya juga nggak tertarik itu membahas sing dibahas R.A. Kartini kok hanya poligaminya ini. Aneh. Karena saya juga nggak tertarik poligami. Tapi ibu tidak boleh mengatakan poligami tidak boleh karena itu perintah, karena itu Al-Qur'an. Kalau Anda tidak mau boleh. Tapi kalau Anda mengatakan saya tidak percaya bahwa poligami itu boleh, berarti Anda menolak Al-Quran. Anda bilang saja, poligami memang boleh, tapi saya tidak mau. Selesai. Kalau saya jelas, nggak akan menikah lagi karena saya tipe cowok yang setia. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Wah. Di balik suami yang sukses, ada istri yang hebat. Betul Bu?
Betul. Dan di balik istri hebat, ATM-nya 4. Lah kowe ora ngono le sok le. Lah wis sukses kaya Pak Sekda umpamane. Di belakang laki-laki yang sukses ada banyak mantan yang menyesali. Iya. Kok aku mbiyen rabi karo Pak Sekda ya. Pret. Kalau saya ditanya sama istri saya, "Abah menikah lagi apa enggak?" Ya, nunggu takdir. Kalau memang takdirnya ada, mana bisa saya menolak takdir? Kalau tidak ada takdirnya, ya insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri. Mboten, Bu. Mosok wong lanang duwe prinsip, wong wedok bojo tuwek kuwi kaya Quran suwek. Tegese piye diwaca angel diguwak dosa. Ya enggak lah. Sing cetha wong lanangi kaya soda, Pak. Pak Kepala Dinas kudu paham. Laki-laki itu seperti soda, Le. Maksudnya apa? Kalau ketemu susu pasti gembira. Maka namanya soda gembira. Loh, soda gembira itu kan soda dengan susu. Jadi saya nggak tertarik lah. Kalau nanti amaliyahnya era Kartini apa saja tak sampaikan. Saya baca bukunya itu. Tapi kalau soal poligaminya nggak akan saya bahas. Walaupun saya memahami lah, laki-laki adalah imam, perempuan adalah makmum. Betul, Bu? Imam yang makmum yang baik itu yang patuh dengan imam. Dan imam yang baik yang diikuti oleh banyak makmum. Masuk deh. Tapi kamu yang jomblo kamu harus paham. Allah itu menciptakan wanita itu suci seperti sajadah. Saya ulangi ya. Perempuan itu suci seperti sajadah. Kenapa? Karena di atasnya lah para suami bisa beribadah. Iya. Kurang paham utakmu angel. Meski agama itu baik, kata Era Kartini, tapi yang membuat kami tidak menyukai agama, bahwa para pemeluk agama yang satu menghina yang lain, membenci bahkan kadang-kadang mengejar-ngejar pemeluk agama lain. Ini pesan untuk kita untuk menjaga keharmonisan antar umat beragama. Dan ini disampaikan oleh R.A. Kartini sebelum R.A. Kartini mengenal guru ngaji namanya Mbah Kiai Soleh Darat, yang makamnya ada di Semarang. Walaupun beliau bukan orang Semarang, beliau orang Rembang. Ini disampaikan oleh R.A. Kartini ketika masa pencariannya, agama apa yang paling benar, kata R.A. Kartini. Maka pesannya kalau saya mengambil value-nya apa, Pak, Bu? Yuk, ini kita jagalah pluralisme. Kita jaga keharmonisan antar umat beragama. Aneh kemudian kita menganggap diri kita sebagai orang yang paham dengan Pancasila, yang selalu mengatakan NKRI harga mati, yang mencoba memahami Bhinneka Tunggal Ika, tetapi masih ribut persoalan agama. Nah, Bapak Ibu, umum saya ingat, awal saya ketemu Mas Deddy Corbuzier, ketika saya diundang di acaranya Mas Deddy, kopi susu itu, layan kopi hitam susu putih, goblok. Yang lucu kemarin, Pak, Deddy Corbuzier jadi bintang tamu acara saya di iNews TV, ngobrol bareng Gus Miftah. Langsung dia bilang, acara gua di hitam putih sekarang putus kontrak, lu malah punya acara sendiri. Kemarin lu gua undang, sekarang lu ngundang gua, katanya. Saya bilang sama dia, saya bisa jadi Deddy, tapi Deddy tidak bisa jadi saya. Contohnya apa? Saya bisa jadi host kayak Deddy, tapi Deddy nggak bisa jadi ustadz kayak saya. Matane dia. Deddy waktu itu tanya begini, habis syuting hitam putih, bagaimana pendapat Gus Miftah terhadap orang yang mengatakan semua agama itu benar? Waktu itu saya jawab, saya ingat betul ini YouTubean pertama kali saya dengan Deddy. Setelah 3-4 bulan baru kemudian muncul podcast Deddy Corbuzier itu mbaknya sama saya ini, podcast yang sekarang lagi viral ini. Waktu itu saya jawab, saya tidak sepakat dengan orang yang mengatakan semua agama itu benar. Ini masih koma, belum titik, Le.
Yang benar seperti apa? Semua agama itu benar bagi penganutnya. Kalau semua agama itu benar, waduh bahaya. Nanti Pak Kepala Dinas setiap hari bisa ganti agama. Senin Islam, Selasa Kristen, Rabu Katolik, Kamis Hindu, Jumat Buddha, Sabtu Darmo Gandul, Minggu Gandule Mbah Darmo. Alah. Cah nom-nom ya. Semua agama itu benar bagi penganutnya. Kalau kita sebagai umat Islam jelas mengatakan inna dina indallahil Islam. Tapi menurut orang Kristen, agama yang paling benar adalah Kristen. Menurut orang Buddha ya Buddha. Maka benar itu bagi penganutnya. Ini untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Yang disampaikan oleh yang merupakan kegalauan dari seorang R.A. Kartini. Makanya saya sering menggambarkan Indonesia itu rumah besar, Pak. Rumah besar. Di dalam rumah besar ini ada 6 kamar. Ada kamar Islam, kamar Kristen, kamar Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Saya meyakini kalau masing-masing orang kembali ke kamarnya masing-masing, itu tidak akan pernah terjadi masalah. Islam balik ning kamare, Kristen balik ning kamare, nggak akan ada masalah. Yang jadi masalah itu adalah ketika kita kembali ke kamarnya orang lain, bahkan ngeloni bojone wong liya, masalah. Kayak rungokno kayak malah tepuk tangan gitu. Ngeloni bojone wong liya tepuk tangan gitu. Codot. Ya sudah, kembali ke kamarnya masing-masing. Makanya kalau Bapak Ibu Rembang kalau main ke pondok saya, silakan sekali-kali silaturahmi ke pondok saya. Lingkungan saya itu 60% Nasrani, Pak. Tetangga rumah saya itu, selatan saya itu pengurus gereja, utara saya itu kuburan. Dan seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kuburan. Pengajian saya tentang keindonesiaan itu banyak beredar di WA grup teman-teman Kristiani. Saya banyak WA dari teman-teman Manado, Papua, Gus, ini kita lagi nonton pengajian Gus Miftah, apakah benar pohon itu punya agama? Karena waktu itu orang Islam mengharamkan menanam pohon cemara. Karena katanya cemara itu adalah lambang Natal. Ya goblok kok kebangetan itu. Mila kalau orang-orang kayak saya itu barangkali kalau bahasanya Gus Bak, gerakan cangkem melek itu. Ya memang harus ada, ono kudu sing ngalim banget kayak Gus Bak, kan ono sing gerakannya cangkem melek kayak saya itu. Ya karena wong Islam kok ya goblok mengharamkan menanam pohon cemara. Katanya lambang Natal. Coba dilihat sejarahnya kenapa cemara itu dijadikan lambang Natal. Tahun 2018 saya ke Belanda, kemudian lanjut ke Swiss. Saya naik ke bukit namanya Monti Tlis, gunung. Saat itu musim dingin, di atas itu minus 21 derajat. Minus 21 derajat. Kenapa orang Kristen menjadikan pohon cemara itu sebagai pohon Natal? Karena pohon yang mampu bertahan di musim dingin itu hanya pohon cemara, Pak. Minus 21 derajat, yang lain semuanya mati. Pohon cemara bisa tumbuh dan berkembang. Maka karena hebatnya pohon cemara menurut kawan-kawan kita Nasrani dijadikan lambang Natal. Lah orang Islam mengharamkan menanam pohon cemara. Saya bilang sejak kapan pohon itu punya agama? Ayo, tak orang nalar meneh itu. Orang oleh mohon palem karena itu Paskah. Aduh, masjidku ana palem ini. Men malaikatnya mumet dasi, ora iki menungso apa ta iki ya? Kok ini loh Pak, kadang-kadang tuh ya Allah. Saya termasuk ngomentari seorang stand up komedian. Siapa itu? Coki Muslim yang pernah lihat YouTube. Dia mau dibunuh, Pak, gara-gara masak daging babi dicampur dengan kurma. Lah, 2 orang ini dianggap menistakan agama. Ini menistakan agama Islam. Kenapa daging babi dimasak dengan kurma? Bunuh! Wah, wadul sama saya, Dedi, ini gimana bro? Udah, kita YouTubean. Waktu itu saya jawab, sejak kapan benda mati punya agama? Seolah-olah kalau babi itu pasti Kristen,
Kalau kurma pasti Islam. Kurma itu di Timur Tengah, orang Nasrani Pak, ya mangan kurma. Wong itu adat istiadat mereka sama halnya kita mangan telo kok. Apakah yang makan babi itu pasti orang Kristen? Enggak Pak. Orang Islam banyak sing mangan babi. Contohnya cah kae ya mangan ya mau. Loh, kok hilang bocah iki mau. Tapi ndelik-ndelik kae, ndelik-ndelik kae. Enggak ada hubungannya dengan itu. Memang saya bilang sama dia, sama Coki Muslim, kesalahan kalian itu satu. Apa? Gara-gara kamu bilang, kalau daging babi dimasak dengan kurma bisa jadi cacing pitanya menjadi mu'alaf. Lagi cangkem bosok ya aku. Salah. Daging babi itu tidak mengandung cacing pita, Pak. Tapi daging babi itu mengandung anaknya. Babi itu tidak mengandung cacing pita, tapi mengandung anaknya. Ya maksud anaknya Pak Sekda kan tidak mungkin dah. Ini loh, ini sudah disindir oleh R.A. Kartini 1902. Orang saling menghinakan dan lain sebagainya. Maka kalau saya nyantai yang menyikapi agama ini. Tetangga saya pendeta, kalau hari Sabtu Minggu, Pak, mboten tidak gereja. Kadang-kadang jawabannya tetangga saya yang Nasrani itu aneh. Kok mboten teng gereja? Nganu Gus, gereja kula gereja negeri. Maksudnya apa Sabtu Minggu libur? Matane ya kon. Lah ya libur terus. Kalau saya nyantai, Pak. Klub malam yang saya ngaji di dalamnya, Bu, semua pemiliknya adalah Nasrani. Chinese Nasrani. Dan saya WA, ayo karena gereja, nggih Gus. Santai. Kalau saya Jumatan, dia WA, Jumatan Gus. Ya, enak. Lakum dinukum waliyatin. Saya punya kolam depan pondok. Pendetanya bilang, Gus, mbok kula diajak mancing ning kolamen jenengan. Oke. Sampai kolam pendetanya bilang, Gus, sikil kula korengen. Terus pripun? Mbok kula digendong. Nggih, tak gendong nih. Begitu tak gendong pendetane bengok. Baru hari ini ada pendeta bisa naik haji. Matane. Akhirnya pendeta saya lempar ke air, beyur itu. Pendetanya protes, kenapa Gus saya dilempar ke air? Mohon maaf pendeta, baru hari ini ada pendeta dibaptis sama Pak Haji. Asik gitu loh. Apa penistaan loh sekarang. Tetangga saya piknik Natalan ke Parangtritis. Saya dijemput pakai bis. Oke, aku tak melu, pompong selo. Naik bis saya bilang bismillah, diprotes karena pendeta. Salah Gus, kita tidak naik bismillah tapi bis kota. Aku bis kota kok bismillah. Oh ya. Sampai tengah jalan hujan lebat, Pak. Dar patir menyambar. Pendetanya bilang, haleluya, haleluya. Saya bilang, salah pendeta, itu bukan haleluya tapi halilintar. Asik gitu. Sampai pantai, saya pakai sarung, lupa nggak pakai celana dalam. Turun dari bis, anginnya banter, wut, sarung saya membuka. Pendeta bilang, wow. Saya bilang sama salah pendeta ini bukan wow, tapi alif. Oh ini kok wow. Jadi ingat guyonannya Gus Dur itu. Naik pesawat sama pastor. Dalam pesawat pramugari menawarkan wine. Wine ini kan boleh bagi orang-orang itu, haram bagi kita. Begitu tawari sama pramugari, pastornya minum, Pak. Enak. Gantian kiainya tawari, minum wine kiai. Ditawari sama pastor. Mohon maaf, Pak. Pastor, wine ini haram. Bagi agama kami ini haram. Pastornya bilang, gimana sih kiai? Enak-enak kok diharamkan? Kiainya diam, Pak. Begitu turun dari pesawat, kiainya dijemput sama istrinya 4. Pastornya nggak ada yang jemput. Akhirnya kiainya tanya sama pastor, Pastor, kok nggak ada yang jemput? Wah kiai, kalau istri itu dalam agama kami nggak boleh. Gimana sih pastor? Enak-enak kok nggak boleh? Asik Gus, Pak Eko Mbahmu. Kemudian sikap toleransi itu kembali ditampakkan oleh R.A. Kartini dalam suratnya kepada Tuan Dr. N. Adrian, tanggal 5 Juli 1903. Ngapunten Pak nggih, karena ngaji sejarah ya. Saya harus baca ben nggak salah ya. Karena kemarin pesan panitia Gus ngaji sejarah. Aku yakin kok kurang tahu maca iki ya ra. Kurang tahu maca.
Ora arep maca kitabe ngene Gus Bahak wae. Aku tak maca sejarah. Apa isi surat itu kepada Dr. N. Adrian? R.A. Kartini mengatakan, kami tidak peduli agama mana yang dipeluk orang atau bangsa mana dia. Jiwa besar tetap jiwa besar. Akhlak mulia tetap akhlak mulia. Hamba Allah ada pada tiap agama, di tengah tiap-tiap bangsa. Ini kan merupakan tafsir dari ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Artinya apa? Saya mencermati bahwa seorang R.A. Kartini itu adalah perempuan yang sangat cerdas. Kalau bahasanya Deddy Corbuzier hari ini apa? Smart people. Smart people. Ketika dia bertanya sama saya, kalau menurut lu iman itu apa sih? Ini pertanyaan Bu, gara-gara saya bawakan nasi padang, karena saya tahu dia itu suka nasi padang. Saya bawakan nasi padang dalam keadaan berpuasa, tak dodok pintu kamarnya. Bro bangun, sarapan dulu. Langsung dia teriak, oh shit, kenapa? You kan berpuasa, kok bawain saya makanan, dia bilang. Loh, emangnya ada yang salah? Itu teman-teman you, hari ini teriak-teriak Allahu Akbar nutup rumah makan. Sementara you membawakan saya makanan seperti ini gila, dia bilang. Waktu itu dia bertanya, hakikat orang berpuasa. Kalau menurut kamu gimana sih? Saya bilang, kalau hari ini orang berpuasa, tersinggung, dengan restoran yang buka di siang hari, harusnya yang lebih tersinggung itu adalah orang miskin. Kenapa? Karena orang miskin itu melihat restoran buka dan tidak bisa beli tidak hanya di bulan Ramadan tapi tiap hari, dan mereka nggak marah gitu. Kenapa kita diuji hanya bulan Ramadan nggak bisa beli gara-gara puasa, kita marah mereka buka. Oh gitu ya bro? Iya. Akhirnya ketika YouTubean dia tanya, coba terangkan ke saya, dia bilang, iman itu apa menurut kamu? Waktu itu Pak, karena ini pertanyaan dasar dari seorang non muslim, saya ingat iman itu apa, saya bukakan kitab Jawahirul Kalamiyah. Di situ ada soal, mahwal iman. Iman itu apa? Jawab, al imanu huwa anak takidah Annallah subhanahu wa ta'ala mausufun bijami'i sifatil kamali, ya kan? Meyakini bahwa Allah itu disifati dengan segala sifat kesempurnaan. Wa munazzahun bijami'i sifatin nuksoni, dan dibersihkan dari segala sifat kekurangan. Allah itu sempurna, tidak ada kekurangan. Itulah iman kami kepada Allah. Lah dasarnya bocah pinter Pak. Dedi tanya, oh berarti Tuhan itu sempurna? Iya. Berarti Tuhan nggak perlu dibela dong? Nggak perlu. Inilah bahasa yang kemudian saya banyak diprotes sama kawan-kawan saya di FPI. Dikira saya nyindir. Padahal konteksnya adalah saya membahas bahwa Allah dan Islam itu tidak perlu dibela menurut kitab Jawahirul Kalamiyah. Karena di situ dikatakan anak takidah annallah subhanahu wa ta'ala mausufun bijami'i sifatil kamali wa munazzahun bijami'i sifatin nuksoni. Allah itu sempurna dengan segala kelebihan, tidak ada kekurangan. Kalau Allah sempurna kan nggak perlu dibela Pak, konteksnya. Lah dipikir konco-konco saya di FPI, saya menghina ormas FPI. Walah, saya diteror habis Pak. Padahal konteksnya bukan itu. Saya sampaikan Allah itu sempurna, Islam itu sempurna, nggak perlu dibela. Kemarin ada yang japri saya, kalau memang Islam itu sempurna, kenapa Gus Miftah membela Muhammad? Salah, saya tidak membela Muhammad. Tapi saya mengecam Presiden Prancis karena telah menghina Nabi Muhammad. Beda, Pak. Beda. Akhirnya jawaban iman saya tentang iman kepada Dedi ini alhamdulillah membuat dia yakin dengan Islam. Sampai akhirnya dia telepon saya seminggu sebelum saya hadarkan di pondok saya, dia bilang, bro, I will to be a Muslim. Saya pengen menjadi seorang Muslim. Why? Ya, pokoknya saya pengen, dia bilang. Pokoknya tolong tuntun saya masuk Islam. Saya jawab, nggak usah bro. Loh, gimana sih? Jadi orang Islam tuh berat, Ferguson. Berat. Cukup aku saja, kamu nggak akan kuat. Mata nih tukang foto ini.
Kowe lak baju di cewek ngono le, cintaku padamu seperti kamera. Fokus hanya ke kamu, yang lain ngeblur. Encah lemune kaya ngene. Kowe lak diomong lemu jawaban, "Ra masalah Gus, aku lemu mergo mangan sego." Daripada awakmu kuru gaweane mangan kanca. Iya ngono le. Sawak kok weteng kabeh. Ya Allah. Ngombe riyen nggih, ana tegan. Pengen ngombe kopi kok adem. Lah wong sing tak ombe iki mung banyune, malah tegane dikerok, ora iso disedot, goblok iki jan. Dikuwerok, Pak. Iki udah degan kelopo iki. Lah gara-gara dikerok lah ora iso disedot. Sengaja iki. Ya Allah nggih. Kowandele kaya ngene iki degan apa kambil. Amule silitku kreminen. Yo ora iso metu kok. Yes. Tunggu dikerok barang ini. Ya lah. Kok ya penerus era Kartini lucu-lucu ya. Ya Allah, shallu ala Nabi Muhammad. Ayo selawatan dhisik le. Ayo. Shalli wa sallim daiman ala Ahmad, shalli daiman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi sareng-sareng Salli wa sallim daiman ala Ahmad, salli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wa'ada wal ali wal ashabi saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sak kalimah lamun ora dikirimi banjur bali وسلم دائما على
Kami cinta tanah air Indonesia. Kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Salli wa Sallim daiman ala Ahmada. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Wal ali wal ashab man qad wa'ada. Wal ali wal ashab man qad wa'ada. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Bapak Ibu rahimakumullah, akhirnya setelah kegalauan RA Kartini itu memuncak sampai kemudian beliau mengikuti sebuah pengajian di Kabupaten Demak yang bupatinya adalah pamannya RA Kartini. Saat itulah pertemuan pertama, perkenalan pertama RA Kartini kepada Kiai Soleh Darat As-Samarongi. Jadi kenalnya teng mriku. Miturut Profesor Maftuh niku kenalnya teng mriku. Profesor Yogyo niku kenale RA Kartini dengan Soleh Darat, Mbah Yai Soleh Darat menika teng Demak. Saat itu RA Kartini takjub dengan pengajian yang disampaikan oleh Kiai Soleh Darat. Salah satu yang dibahas adalah tafsir dari suratul Fatihah. Saat itu Belanda dengan segala kekuasaannya, nyuwun sewu, itu mengharamkan Quran itu untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa maupun bahasa Indonesia. Jadi Quran-Quran terjemahan semuanya diambil oleh Belanda. Lah, atas permintaan Kartini kepada pamannya, Kartini mengatakan kepada pamannya, "Paman, dene wong Jawa iki ora paham Al-Qur'an. Mergo wong Jawa iki ora ngerti artine Al-Qur'an. Sementara ketika Al-Qur'an mau diterjemahkan, ini disita oleh Belanda." Atas kegalauan inilah kemudian paman RA Kartini menyampaikan kegelisahan Kartini kepada Mbah Soleh Darat As-Samarongi. Dari situ kemudian muncullah tulisan yang hari ini kita kenal dengan istilah pegon, Arab pegon. Tulisannya Arab sak janjane Jawa. Menurut saya secara pribadi nggih nyuwun sewu, ini bukan pendapat orang. Menurut saya secara pribadi, ini adalah merupakan salah satu sumbangsih luar biasa dari seorang RA Kartini. Karena keingintahuannya yang begitu besar terhadap isi Al-Quran, sementara saat itu begitu susahnya mendapatkan Quran terjemah, maka kemudian Kiai Soleh Darat setelah mendapatkan usulan dari RA Kartini melalui pamannya, membuat terjemah Quran, tafsir Quran dengan cara menulisnya secara Arab tapi pegon. Maka ya nyuwun sewu, saya pikir hari ini saya yakin degane teko dan nggak akan dikerok lagi. Kopi ini panas. Ini lho. Oke. Tarik sis. Ya. Di Bojorong, Mbak. Saya sama mbaknya itu seperti Indomaret dan Alfamaret. Maksudnya Pak berdekatan tapi nggak pernah jadian ya. Codot. Ngono le lak nyedaki cewek iki di baju liono. Tapi kamu harus tahu, santri putri di Rembang tidak bisa ditundukkan dengan I love you. Tapi hanya bisa ditundukkan dengan kobil tuh. Iya. No.
Jangan beri mereka kado, tapi kasih mereka mahar. Orang semuanya paham ya, dengan kealiman seorang soleh darat. Mbah Soleh Darat itu kan muridnya wong top-top kabeh, Pak. Termasuk pertemuan antara Mbah Hasyim Asy'ari dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang nama aslinya adalah Muhammad Darwis. Ketemunya ya di Mbah Soleh Darat. Saya mencatat sekian banyak santrinya Mbah Soleh Darat. Ada Mbah Hasyim, ada Mbah Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah, ada Syekh Mahfud At-Turmusi Termas, pendiri Pondok Termas, Pacitan. Ada kemudian Kiai Haji Idris, Jamsaren Solo, termasuk muridnya Soleh Darat. Ada Kiai Sakban, ahli falak dari Semarang. Kemudian Mbah Dalhar, wali Magelang. Kemudian yang dekat-dekat sini ada Mbah Asnawi Kudus. Kemudian ada Mbah Bisri Samsudin Denanyar Jombang. Ada Mbah Abbas Jamil Buntet Cirebon, ada Mbah Munawir Kerapek dan lain sebagainya. Coba bayangke ngalimi kaya ngopo ya? Oh, santri ini kaya ngono iki. Santri ini wong top kabeh iki lho ya, Mbah Soleh kaya ngopo pintere itu. Pertanyaane lah santriku londe iki kaya ngopo jare iki? Sangel Bu angel itu. Lah Mbah Soleh Darat itu bukti kealimannya santri ini wong alim kabeh. Allah karim. Gitu kan? Mbah Dalhar, Mbah Munawir, Mbah Abbas, Mbah Asnawi Kudus, Mbah Bisri Samsuri dan lain sebagainya. Lah santriku ki mantan begenggek, mantan purel, mantan preman. Saya itu kalau di pondok Pak ngaji, sering tak ulangin. Wah, tatoan tok itu, tato itu macam-macam. Dan yang bertato itu nggak ada cowok, cewek juga banyak tatonya itu. Kadang-kadang ya Allah mbak-mbak lah gawe tato itu ngawur. Di atas payudara tato cecak, wah awake seksi ramping cecak lah. Begitu lemu meteng lah boyo dari. Tapi yang saya paling berkesan Pak, santri saya jamaah dari Surabaya, dari Gang Doli. Wong ngelemu gendut, wetenge ditato beduk. Gagah. Kuwi tato apa le? Ah beduk bah wong kula ngefan kali NU kali Abah. Kuwi tato beduk, nggih, tutuke ndi ngisore. Golek ora ketemu. Ora jenengan ketemu santriku nyeni-nyeni, Pak. Adan ngono kene tato, kene ditindih, ana sing mur, baut, mangkok, pelek, wah. Tiang listrik. Knalpot. Serap apa lah. Makanya hari ini kalau ada orang ribut antara NU dan Muhammadiyah jadi ya isin ya. Lambian Mbah Hasyim Asy'ari karo Mbah Ahmad Dahlan ki sak pondok lho. Cuman ketika ngaji di Mekah kemudian ini beda guru, ini beda guru. Yang satu lebih ke Syekh Mahfud At-Turmusi, Mbah Hasyim Asy'ari, kemudian Mbah Ahmad Dahlan lebih ngaji kepada Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi. Maka kemudian ilmunya agak berbeda di sini. Tapi mereka berdua toleran nih antara Ahmad Dahlan dengan Hasyim Asy'ari. Pertanyaannya lebih tua mana? Lebih tua Mbah Ahmad Dahlan selisih sekitar 4 atau 5 tahun. Pendiri Muhammadiyah. Maka kalau kemudian Muhammadiyah lahirnya lebih duluan ya lumrah 1912. Mbah Hasyim Asy'ari 1926. Itulah jawaban kenapa kalau Muhammadiyah ki lak poso biasanya di JI, gitu. Bodoh di CI. Itu kan biasanya begitu. Ya maklum wong tuwa ini loh. Jadi yang dhisik. Makanya kalau kenapa NU itu tarawihnya 20, Muhammadiyah 8, ya lumrah wong tua rasa suwe-suwe gitu loh. Orang tua, tapi kalau ibu-ibu cari menantu tolong nikahkanlah dengan anak-anak NU. Dijamin boyoke kuat Bu 20 gitu loh. Traweh Pak, traweh. Kok lah. Ya pertanyaannya sing gelem ora awakmu sapa le. Santai. Jomblo. Jomblo itu mandiri, mandiri itu bank, bank itu banyak duitnya. Nah, berarti jomblo berarti banyak duit. Nah, ya, ketok rupamu kotak infak. Lah dari tulisan Mbah Soleh Darat As-Samarongi inilah kemudian muncul terjemah Quran versi pertama Arab Pegon, namanya Faidur Rahman fi Tafsiril Quran.
Dan buku ini, kitab ini dihadiahkan kepada R.A. Kartini sebagai kado pernikahannya ketika menikah dengan Raden Mas Joyo Diningrat. Ngono le kadone Quran. Gagah. Ora kaya ibu-ibu sakniki. Ya Allah, kula pengajian nasihat pernikahan 50 tahun, Pak. Berarti pernikahan Mas. Bojone jenderal. Bangga, Bu. Hebat di keluarga saya, Gus. Kenapa, Bu? Saya sudah menikah dengan suami saya 50 tahun dan mas kawin yang diberikan oleh suami saya seperangkat alat sholat beserta Al-Qur'annya sampai hari ini masih tersimpan rapi di dalam lemari. Goblok aku. Lah malah tau dinggo. Ya Allah. Bupati Rembang ketika menikah dengan R.A. Kartini mendapatkan kado terbaik kitab Faidur Rahman fi Tafsiril Quran. Dari sinilah kemudian R.A. Kartini mulai senang membaca Al-Quran, mulai memahami Al-Quran. Salah satu ayat yang dibaca oleh R.A. Kartini dan menjadi favoritnya adalah surat Al-Baqarah ayat 257. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri iladz-dzulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Itulah ayat yang kemudian hari ini ketika kita pahami, ketika kita menyebut nama Kartini, maka muncul bahasa ini. Apa? Habis gelap terbitlah terang. Itu adalah merupakan tafsir R.A. Kartini terhadap surat Al-Baqarah ayat 257. Maka sampai di sini Bapak Ibu, kalau ada orang yang meragukan keislaman R.A. Kartini, saya katakan Anda salah. Kalau ada orang yang meragukan pemahaman R.A. Kartini terhadap agama ini, Anda salah. Dari gelap kepada cahaya ini sering kemudian ditulis oleh R.A. Kartini kepada teman-temannya di Belanda. Dan orang-orang Belanda nggak tahu bahwa itu adalah bahasa Al-Quran. Kalau dalam bahasa Belandanya begini, tapi saya nggak tahu ini membacanya salah apa benar. Karena saya nggak bisa bahasa Belanda, Pak. Walaupun bahasa Belanda itu banyak seperti bahasa Jawa, Pak. Kantor itu bahasa Belandanya tetap kantor. Kantor itu bahasa Jawanya ya kantor. Karena saya tahun 2018 saya di Belanda, di Amsterdam. Habis gelap terbitlah terang ini yang kemudian sering ditulis oleh R.A. Kartini kepada teman-temannya di Belanda. Teman-temannya di Belanda menulis habis gelap terbitlah terang, dari gelap kepada cahaya dengan bahasa door duisternis tot lichts. Dari gelap menjadi cahaya. Lah maka Bapak Ibu sekali lagi saya katakan sampai sini kalau ada orang meragukan pemahaman Kartini terhadap Quran, saya anggap salah. Pertanyaannya sekarang, apa amalan-amalan Kartini sehingga menjadi orang besar? Nah ini yang menarik kan gitu toh. Sing delok kuwi ini le, dadi lak kowe iki delok wong sukses, aja mok delok suksese, tapi carane sukses. Kamu tahu kenapa keringat itu asin? Ya. Keringat itu asin. Kenapa? Karena dalam perjuangan nggak ada yang manis. Iya, oh no, ingah ingih. Dengake bojomu ayu kabeh besok. Rondo anak 15. Yang pertama, saya membaca banyak buku. Salah satunya R.A. Kartini itu amaliyahnya adalah rajin ziarah kubur. Ziarah. Kalau dulu Pak Kiai saya bilang begini, Leo, bocah-bocah Zahir Maniawi. Dulu Kiai saya pesan begini, kowe pengen dadi wong top le, lakonono 3 perkara. Ibu-ibu jenengan nglakoni iki sesuk sing ngunduh tope insyaallah anak putumu. Amin. Bedane wong biyen karo wong saniki lak siji, Pak. Wong biyen niku gaweane nandur ra ngarep-ngarep ngunduh, lak wong saniki gaweane ngunduh ra tau nandur. Wong biyen iki nandur kayu jati, Pak. Ora tau ngarep-ngarep ngetok kayu jati. Lah wong sakniki gaweane ngetok kayu jati, ra tau nandur kayu jati. Mila mbah-mbah biyen iki jenenge apik, Pak. Ninggalke joglo, ninggalke jati. Mbahmu sapa? Ayo, apik tenan. Kalau hari ini kita tidak mau menanam gaweane nyun sewu, ora gelem nandur gaweane ngunduh,
sesuk kowe mati le, bakal dipisu-pisui karo anak-anak. Piye jingan mbahku iki. Ora ninggalke apa-apa belas. Sapa? Tukang foto. Wah. Saya dikasih tahu tiga hal. Ini saya rangkum dari semua kiai, termasuk dulu ketika saya ketemu pengajian sama Mbah Maimun Zubair di Wonogiri. Saya sampaikan, apakah benar amaliyah ini Mbah? Beliau mengatakan terus nolih. Jadi pengen jadi wong top kui. 3 hal yang harus kamu lakukan. Tadi saya pertama RAKT ini melakukan ziarah. Pengen jadi wong top, lakukan 3 hal. Tirakat, ziarah, sodakoh. Ini ijazah dari kiai-kiai, termasuk dari guru saya Habib Lutfi. Terus nolih. Kalau saya punya amalan, saya matur sama beliau, Bah ini gimana? Terus no. Oh berarti ijazah. Apik. 1 tirakat. Tirakat ini bentuknya macam-macam Bu. Tirakat nahan luwe, bentuknya poso. Tirakat nahan turu, bentuknya tahajud. Sudah. Tirakat. Makanya kenapa saya sampai hari ini nggak mau berhenti sholat puasan Daud gara-gara itu. Kalau saya Pak mengambil momentum ngaji sama lokalisasi, saya posisinya pas poso. Minimal pas poso iki nahan syahwat. Makanya kalau orang belum bisa menikah, seneng karo cewek reso, falai bisaum, poso. Aghadul pasar wa asanul farji, poso. Kalau saya ditanya wartawan, Gus Miftah kalau ngaji sama mbak-mbak lokalisasi, Cahyo Ayu pengen apa ora? Ya pengen, aku. Terus piye? Ya ngempet, aku yang ngene ta? Padake tukang syuting. Tirakat Pak. Kiai-kiai dulu tuh apa-apa. Mergo mangane titik bentuke poso, turune titik tahajud. Mangane titik, turune titik. Beda karo awakmu le. Titik-titik turu, titik-titik mangan. Ra dadi, Cak. Wis. Saya itu sampai hari ini Pak punya kebiasaan jarang tidur malam. Usia saya 39 tahun tuh barangkali nggak ada 10% saya bisa tidur malam. Nggak bisa. Jadi gimana tahajudnya Gus? Ya minimal qiyamul lail, gitu saja. Lak subuh baru turu, baru mulang santri ngaji baru tidur. Makanya dulu wali kota Jogja Heri Judianto minta sama saya suruh jadi pegawai negeri, saya nggak mau. Alasannya saya tuh Pak, karena saya nggak bisa bangun pagi. Wancine turu kon kerja ya moh aku. Enak amat. Makanya anak saya di Pondok Kudus di Yambulu Quran ditanya sama ustadznya, bapakmu jadi pekerjaannya apa tadi? Tukang turu. Karena dulu anak saya berangkat SD, pamit saya tidur, dia pulang saya masih tidur. Bapakmu gawean apa? Tukang turu. Nah, ya. Merdeka lho, tirakat. Mangane titik, turune titik. Beda karo bapake pengajian mangan terus nyisili kacang. Ajur jum. Neng omah mangan kacang karo nyanyi lagune cah saiki lho. Sego liwet lawuh tempe. Ndasku mumet endasmu piye. Lah iki bener kira dikerok iki. Wah, iki salah set. Kopine manis, aku lho mboten ngombe manis. Goblok. Mesti ra tau ndelok YouTube cah iki. Tapi itulah gambaran cewek di mata cowok. Ya. Cewek di mata cowok itu. Cowok di mata cewek itu seperti gula di dalam kopi. Kopi tanpa gula pahit. Sing disalahke sapa le? Gulane. Goblok, gawe kopi rono gulane. Begitu gawe kopi kemanisan, sing disalahke sapa? Tetep gula. Goblok. Gawe kopi kakean gula. Itulah cowok di mata cewek, Pak. Salah terus pokoknya. Ora ono benere pokoknya. Makanya jangan sampai punya salah sama perempuan. Perempuan tuh kesalahannya satu, terlalu banyak mengingat. Laki-laki kesalahannya satu, terlalu cepat melupakan. Hei, kopi tanpa gula bro. Pejabat di mata rakyat juga gitu Pak, seperti gula di dalam kopi. Ada rasanya namun tidak pernah diperhatikan keberadaannya.
Jadi pejabat kuwi lak bener aja njaluk dipuji, lak salah siap-siap dicaci, maki. Ora trimo ya ora usah dadi pejabat. Aku mah gede-gede ora usah dadi sekda. Nggih napa mboten, Pak? Pejabat ki lak bener aja njaluk dipuji. Lak salah siap-siap dibuli, dicaci. Andani kok. Ora siap ya ora usah dadi pejabat. Dadi kiai wae, Pak. Apa diwale aku sedha awakmu kiai. Nomor 1 tirakat. Nomor 2 ziarah. Ziarah ini artinya 2. Ziarah itu kan artinya mengunjungi le. Mengunjungi yang hidup sinau njaluk didongake, mengunjungi yang mati ndongake. Apakah wong sing mati itu ketika diziarahi bisa memberikan kebaikan kepada kita? Ada, Pak. Baca kitab Wasiatul Mustafa tentang bab sedekah dan ziarah. Di situ disebutkan, ketika kita sedekah atas nama yang mati itu langsung mendoakan yang memberikan sedekah. Dungane apa? Kata Rasulullah, Allahumma nawwir qabrona. Mohon maaf. Allahumma ighfir. Ya Allah, berikanlah ampunan. Liman nawwara qabrona, bagi siapapun yang memberikan cahaya kepada kubur kami. Melalui apa? Doa dan sedekah. Begitu kita datang ke makamnya R.A. Kartini, kita sedekah, kita atas nama R.A. Kartini, kita mendoakan R.A. Kartini. R.A. Kartini menika miturut kitab Wasiatul Mustafa langsung donga. Allahumma ighfir, ya Allah ampunilah liman nawwara qabrona, bagi siapapun yang memberikan cahaya kepada kubur kami. Coba, orang yang mengatakan ziarah kubur ana dasare sudah ketepis dengan kitab Wasiatul Mustafa. Bagi siapapun yang memberikan cahaya kepada kubur kami, sebagaimana mereka membahagiakan kami di alam kubur ini. Kalau lali redaksionalnya, Allahumma ighfir liman nawwara qabrona kama seterusnya bagaimana? Kalau lali, berikanlah cahaya kepada orang-orang yang memberikan cahaya kepada kubur kami. Awakmu ziarah makame wali ki ndongake awak. Maka dikatakan bal ahya, mereka itu masih hidup. Mila Pak Sekda siji tirakat, loro ziarah. Termasuk kula mriki ziarah, mengunjungi dalam rangka silaturahmi. Silah niku artinya nyambung, rahmi niku artinya kasih sayang. Orang silaturahmi berarti nyambung kasih sayang, nyambung katresnan. Dan yang ketiga adalah sedekah. Dan itu ternyata juga dilakukan oleh R.A. Kartini. Akhirnya Bapak Ibu rahimakumullah, sampun jam 11:30. Saya mencatat tidak ada pahlawan besar yang hidupnya bisa luar biasa kecuali dikawal oleh para ulama dan kiai. Salah satunya R.A. Kartini, dikawal oleh Mbah Soleh Darat As-Samaroni. Contoh lain, di Jogja itu terlahir seorang pemuda namanya, ini mumpung sekalian ngeras-ngerus memperingati Hari Pahlawan ya. Di Jogja itu terlahir seorang pemuda namanya Abdul Hamid. Abdul Hamid ini pada akhirnya menjadi orang besar. Kenapa? Karena dia senang ngaji. Ngaji pertama Abdul Hamid kepada mbah saya di Ponorogo, Kiai Haji Hasan Besari. Jadi kula niku keturunan ke-9 dari Muhammad Besari. Delalah Mamah Salmah garwane Abah Lutfi itu satu nasab dengan saya. Malam tahun baru pengajian di Tegal, saya dipanggil sama Abah Lutfi, "Le, kowe iki dulurku lho. Kok sakit, Bah? Nasabmu karo nasabe Mamah Salmah jadi satu. Keturunan ke-9 dari Mbah Muhammad Besari Ponorogo. Muhammad Besari punya bapak namanya Anom Besari, Anom Besari punya bapak namanya Abdullah Mursad, makamnya di Kediri. Abdullah Mursad punya bapak namanya Raden Demang, Raden Demang punya bapak namanya Pangeran Demang, Pangeran Demang punya bapak namanya Ratu Jekulo, Ratu Jekulo punya bapak namanya Brawijaya Limo. Ndah apa seneng kule. Dianggap murid ya aku seneng. Kok dianggap dulur. Abdul Hamid ngaji di Ponorogo, Mbah Hasan Besari. Dari Ponorogo mergo seneng karo kiai pindah ke Kartosuro. Ngaji kitab kuning kepada Kiai Taftazani.
Dari Kartosuno pindah ke Bagelen Purworejo, ngaji kitab Jalalain sama Mbah Ahmad Baidowi. Dari Purworejo pindah ke Salaman Magelang, ngaji ilmu hikmah kepada Mbah Nur Muhammad Ngadi Wongso Magelang. Gara-gara dikawal oleh sekian banyak kiai, Abdul Hamid menjadi orang besar. Anda tahu siapa nama komplit Abdul Hamid? Kiai Haji Bendoro Radenas Abdul Hamid Ontowiryo Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panotogomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa pahlawan Gua Selarong Pangeran Diponegoro. Baleni tak baleni awakmu tetep rapal, Bro. Rapal kopiku pehen wis. Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panotogomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa pahlawan Gua Selarong Pangeran Diponegoro. Kenapa jadi orang hebat? Mereka dikawal karo ulama lan kiai. Gak ada, Pak. Mila Pak Sekda pengen selamat niku sering-sering ngundang kiai. Masuk deh. Bila polisi tentara tetap kudu ngaji dan annasu yamutuna ala ma'asu, manusia itu akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup. Awakmu polisi gaweane ngaji, sok matimu iso pas pengajian. Tapi bila polisi gaweane pinggir dalan tok ya matine tabrak truk. Ora. Coba. Ana Pak tentara Pangsar Jenderal Sudirman cedak karo ulama, makanya dia itu dai-nya Muhammadiyah. Kalau di Ponegoro itu pahlawan Nahdlatul Ulama, Sudirman itu Muhammadiyah. Bahkan menurut Habib Lutfi, Pangeran Diponegoro itu mursyid Thariqah. Lambangnya apa? Selempang hijau yang digunakan oleh Pangeran Diponegoro. Dan karena kehebatan Diponegoro, coba Anda lihat, Belanda dosa asik. Padahal perangnya hanya 5 tahun. Tahun berapa? 1830 sampai 1825 sampai 1830. Berarti perangnya bar maghrib. 1825 lah bar maghrib toh. Jadi wong tap karena dikawal sama kiai. Peninggalan di Ponegoro di Magelang itu ada 3. Yang pertama Al-Quran, yang kedua kitab Fathul Qoribul Mujib, dan yang ketiga adalah tasbih. Dan Habib Lutfi mengatakan kayak mursyid Thariqah, bukti ini selempang hijau yang dia pakai itu. Coba Anda lihat, hebat karena dikawal oleh ulama. Jenderal Sudirman menjadi orang top, amaliyahnya 3, jimatnya 3. 1 gentong. Kenapa gentong? Memulai segala aktivitasnya dengan berwudu. Yang kedua, setiap kali mendengar adzan langsung sholat. Jenderal Sudirman. Artinya kalau kita melihat fakta-fakta ini, Pak, ulama apa? Pahlawan-pahlawan zaman biyen, rata-rata tidak ada kiai. Ada hari peringatan pendidikan nasional. Kita pasti mengenal nama Ki Hajar Dewantara. Anda tahu siapa nama asli Ki Hajar Dewantara? Suwardi Suwarningrat. Kita mengenalnya sebagai bapak pendidikan Ingarso Sung Tulodo ing Madya Bangun Karso Tutwuri Handayani. Dia jadi orang hebat karena pernah nyantri di Kalasan, makamnya dekat pondok saya, kepada seorang kiai namanya Sulaiman Zainuddin. Itu orang top. Dan ulama-ulama di Indonesia, pahlawan-pahlawan di Indonesia hampir semuanya dikawal ulama. Pencipta lagu syukur dari yakinku teguh, kayak senjata siapa di sini? Hamu Tohar. Hamu Tohar itu bukan Haji Mutohar, Habib Mutohar. Itu pamannya Habib Umar Mutohar Semarang. Sehingga lagu ini termasuk lagu 17 Agustus. Kemudian beliau diangkat menjadi duta besar Indonesia untuk Vatikan Roma, dan orang pertama kali yang membangun masjid di Vatikan Roma. Pahlawan dikawal sama ulama dan kiai. Lebih jauh, Raden Fatah. Kenapa jadi orang top? Mergo dikawal karo Wali Songo.
Demak ambiar, muncul kerajaan baru. Napa Pak? Pajang. Rajanya namanya siapa? Sultan Hadiwijoyo. Sultan Hadiwijoyo siapa le? Joko Tingkir. Kenapa dia menjadi hebat? Mergo manut karo titahe Kanjeng Sunan Kali Joko. Arya Penangsang ora iso dadi wong top miturut guru saya. Kenapa? Karena orang manut karo dawe Kanjeng Sunan Kudus. Mila pejabat-pejabat ning tanah Jawa, wila kon sowan Sunan Kudus biasanya wegah. Senengane sowan Sunan Kali Joko. Karena khawatir kalau sowan Sunan Kudus jabatannya dicopot. Saya punya teman Kapolres Kudus, teman saya. Ayo ziarah Sunan Kudus. Mboten Gus, kula nitip mawon. Pedile. Karena takut, Pak. Kota yang ditakuti sama pejabat itu dua, Kudus sama Kediri. Mitosnya, kalau ke Sunan Kudus atau ke Kediri itu jabatannya akan hilang. Makanya kenapa Jokowi itu jarang ke Kediri, bahkan nggak pernah ke Kediri. Pramono Anung bilang, karena dulu katanya Gus Dur jatuh dari presiden gara-gara pulang dari Kediri. Saya nggak yakin. Pak Sekda nanti ziarah ke Kudus. Wah, ini ya aman Pak. Berarti awakmu ampuh Pak. Ampuh. Tapi saya yakin kok sekdanya sudah mulai meninggalkan dunia hitam. Karena rambutnya banyak yang putih. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, wis rampung pengajian nih. Mbak beda. Nggih. Tolong mbaknya mundur dikit ya. Kenapa? Cantiknya kelewatan. Codot. Melihat fakta-fakta ini Bapak Ibu rahimakumullah, tentunya menjadi pelajaran bagi kita untuk lebih dekat dengan para ulama dan kiai. Dan tentunya kita yang berada di Rembang kita bersyukur. Begitu banyak lahir orang-orang yang luar biasa dari Rembang. Rembang niku ulama mboten entek-entek. Termasuk hari ini yang paling fenomenal adalah Gus Baha. Tapi pesan kula siji, jenengan sebagai orang yang seneng ngaji, pesan kula siji. Nopo? Jangan membanding-bandingkan ulama, jangan membanding-bandingkan kiai, jangan membanding-bandingkan habaib. Kenapa? Karena Allah mendesain kiai, ulama, habaib dengan segala maziyahnya masing-masing. Jadi aku rasa seneng le, aku seneng kiai iki, rasa seneng karo kiai. Aku seneng karo Habib iki, enggak seneng karo Habib kiai. Lah kelasmu ki sapa kok banding-bandingi Habib? Wong ki dudu kiai kok banding-bandingi kiai. Nabi diciptakan oleh Allah 124.000 nabi dalam kitab Miskatul Masabih, hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Yang menjadi rasul 3.000. Ulama ahli warisnya para nabi. Mergo nabi jumlahe 124.000. Alladinahum warasatul anbiya, warisane ning kiai iki ya beda-beda lho. Bener. Ana nabi sugih Sulaiman, ana kiai sugih Yusuf Mansur, Paitren. Itu. Ana nabi gagah Musa. Ana kiai gagah Gus Maksum. Gagah. Ana nabi dadi raja Sulaiman Daud, kiai dadi presiden Gus Dur, dadi wakil presiden Kiai Ma'ruf Amin. Warisannya beda-beda. Ana nabi cerdas Khidir, begitu mudun. Ana Kiai Said, Gus Baha, Gus Koyum, cerdas kayak Nabi Khidir. Ana nabi kere Isa, kuwi kere banget mangan godhong-godhongan. Mudun, kiai kere, MC pengajian malam hari ini, umpamane. Wis beda-beda warisan. Jadi ya aja dibanding-banding, warisannya beda-beda nih. Ono nabi ganteng Yusuf begitu mudun, ono kiai ganteng. Lah itu maksud saya. Jadi saya paling tidak suka kalau kemudian banding-banding. Aku seneng gini. Semuanya beda-beda. Aku kira mungkin iso kaya Gus Baha. Es hayata ram. Tapi barangkali Gus Baha ya malah kon ngaji campur lonte. Ya kan beda-beda ngoten. Nggih napa mboten, Pak?
Sing iso ngaji apik terus makan yang londe kan emang Pak Kepala Dinas saja. Aja Pak, aja melu-melu Pak. Anda ikut saya ke lokalisasi, saya jamin mau masuk nggak mau keluar. Betah Pak. Jadi pelajarannya itu Bapak Ibu, tidak ada orang besar di negeri ini yang tidak dikawal oleh para ulama. Maka saya berharap ke Pemkab Rembang dan kita semuanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Banyaklah bertanya kepada ahli dzikir ketika kita stuck, ketika kita tidak mengetahui sebuah persoalan. Sowan kiai ini ngomong ngijik nom. Ulama-ulama besar dulu senengannya dolan. Ngene kiai-kiai, kaya Imam Syafi'i, Mekah pindah Madinah, pindah ning Irak. Mumpung awakmu jek longgar, mlaku-mlaku sowan iki, golek berkah, tabarrukan. Semakin banyak pengalaman yang kita dapatkan, insya Allah akan semakin banyak modal untuk menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Ingat anak-anakku Zahir Mania, hidup di dunia tidak semudah membolak-balikkan tangan, tapi yakinlah dengan tangan kita bisa membolak-balikkan dunia. Saya jadi teringat dengan salah satu quote saya, apa yang dilakukan oleh R.A. Kartini. Saya sampaikan, kalau hari ini kita belajar dari R.A. Kartini, coba Anda ingat. Kalau ada orang mengatakan mimpimu terlalu besar, katakan kepada mereka, bukan mimpi kami yang terlalu besar, tapi pikiranmu yang terlalu kecil. Mimpi-mimpi R.A. Kartini hari ini bisa kita nikmati. Salah satunya termasuk emansipasi. Enggak ada lagi istilah gender, semuanya berpeluang. Laki-laki dan perempuan bisa menjadi bupati, laki-laki perempuan bisa menjadi sekda. Tapi please ibu-ibu, tetap apapun jabatanmu, apapun pangkatmu, tetaplah harus sadar sebagai kodratmu. Saya sepakat perempuan itu bekerja, karena apapun itu laki-laki, suami hanya titipan. Kalau tidak diambil Allah, minimal diambil mantan. Tapi sebagai seorang suami, saya tidak mau istri saya bekerja. Saya tidak mengizinkan istri saya bekerja. Kenapa? Karena cukuplah istri sebagai tulang rusuk, bukan sebagai tulang punggung. Iya. Sing larangi kuwi le. Kalau pilih mengatakan, mari kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan bermanfaat. Kagem R.A. Kartini, Al-Fatihah. Alhamdulillah. Suratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma asrif 'annal ghala wal waba wal bala wat taun wal kuruna innaka ala kulli syai'in qadir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, musim pandemi masih lama. Ketuklah pintu langit dengan doa, karena yang terlockdown hanya buminya, langitnya masih terbuka untuk semua hambanya. Ingat, bukan ombaknya yang besar, tetapi perahu kita yang terlalu kecil. Bukan ujiannya yang besar, tapi iman kita yang terlalu lemah. Ketika Allah memberikan kamu masalah, Allah tidak memerintahkanmu untuk mencari jalan keluar hingga penat, tetapi Allah hanya memerintahkanmu untuk sabar dan sholat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang ada di rumah, masih dalam pengajian virtual Gelar Kartini Kabupaten Rembang 2020 bersama Gus Miftah yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang bekerja sama dengan Pyramid Enterprise. Habis gelap, terbitlah terang.